Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Ar-Rahman, Bapak Haji Ahmad Purpon SIP MSI. Yang terhormat Bapak Sayumi SAG MPDI selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Ar-Rahman. Yang terhormat Bapak Ahmad Rizal Fikri SIP MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ahmad Mukti SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Ar-Rahman. Anak-anakku sekalian yang sangat Ibu cintai dan Ibu banggakan, apa kabarnya? Ya, salam kenal dari Ibu ya. Mungkin di antara kalian baru pertama kali bertemu dengan Ibu ya. Tapi mungkin saja di antara kalian juga sudah pernah bertemu dengan Ibu sewaktu mendaftar ke SMP Ar-Rahman. Tak kenal maka tak sayang ya. Sekarang kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama Ibu, nama lengkapnya Ibu Liah Komaria, tapi Ibu sering dipanggil dengan nama Ibu Lia, L-I-A. Cukup 3 huruf saja. Oke. Eh, Gimana? Sudah MPLS selama 1 hari ya? Oke, mudah-mudahan masih bertahan nih. Ini sekarang kita memasuki hari kedua, ya. Oke, Ibu di sini akan memperkenalkan tentang program-program kurikulum yang ada di SMP Ar-Rahman, ya. Oke, kenapa sih kamu memilih SMP Ar-Rahman? Ya, oke, tentunya ada sesuatu yang kamu cari nih di sini, gitu ya. Di SMP Ar-Rahman itu sebenarnya ada apa sih, gitu ya. Oke, Ibu akan menceritakan SMP Ar-Rahman itu seperti apa, ya. Oke, kalian di sini nanti jam belajarnya untuk SMP Ar-Rahman yang kelas siang itu kalian masuk pukul 1 dan pulang pukul 5:15 ya. Tetapi walaupun di jadwalnya jam belajar itu dimulai pukul 1, kalian harus tetap hadir di sekolah itu maksimal minimalnya paling lambat itu pukul 1 kurang 5 ya. Itu dalam kondisi normal ya. Ibu berbicara dalam kondisi normal dulu ketika kalian memang nanti harus hadir ke sekolah. Walaupun sekarang kita memang hanya bisa bertatap muka lewat kelas online dulu ya. Oke. Apa saja yang akan kalian lakukan di sekolah, aktivitas apa saja yang nantinya akan mengisi hari-hari kalian di SMP Ar-Rahman dari mulai pukul 1 sampai dengan pukul 5:15 ya. Oke, di SD dulu ya, dulu baru beberapa bulan ya keluarnya, ya beberapa bulan yang lalu status kalian itu masih merah putih ya, seragamnya masih menggunakan seragam merah putih. Tetapi sekarang sudah berubah, ya seragam yang kalian gunakan warnanya sudah biru putih, menandakan bahwa kalian sekarang sudah bukan usia SD lagi, sudah naik jenjang, ke jenjang yang lebih tinggi lagi pendidikannya. Tentunya dengan naik kelas, naik jenjang ini ada sesuatu hal yang berbeda juga yang harus kalian pahami nanti ketika ada di jenjang yang baru ini, ya. Nah, SMP Ar-Rahman ya di sini, secara kurikulum oke, Ibu buka dulu ya slide-nya sebentar, tunggu dulu. Nah, ini adalah kurikulum SMP Ar-Rahman ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, kurikulum SMP Ar-Rahman itu secara standarnya kita mengacu kepada kurikulum Dinas Pendidikan yaitu kurikulum K13 ya yang sudah berlaku sejak 4 tahun yang lalu. Nah, selain kurikulum 2013, kita juga memiliki kurikulum khas SMP Ar-Rahman, namanya kurikulum mulok keagamaan, selain ada kegiatan-kegiatan lainnya juga. Oke, kalau masalah kurikulum dinas ini adalah standar. Dimanapun kalian sekolah, jika memilih sekolahnya SMP, samalah. Kalian akan belajar hal yang sama kalau mengikuti kurikulum dinas murni. Artinya tidak ada tambahan kurikulum khas dari sekolah tersebut. Kalian akan bertemu dengan pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian PKN, bahasa Indonesia, matematik, IPA, bahasa Inggris, ya, kemudian pelajaran seni budaya, PJOK, prakarya, dan yang terakhir adalah bahasa
Sunda atau bahasa dan sastra daerah ya, karena kita daerahnya masuk ke Jawa Barat, maka mau tidak mau bahasa dan sastra daerahnya yang kita pelajari adalah bahasa Sunda. Nah, ke-11 pelajaran tersebut standar ya, dimanapun kalian sekolah di lingkungan wilayah Kota Depok atau secara nasional itu sama pelajarannya bertemu dengan 11 mata pelajaran tersebut. Tapi ada hal yang membedakan di SMP Ar-Rahman ini. Selain 11 mata pelajaran yang merupakan kurikulum standar dinas, kalian juga nanti akan belajar kurikulum khas SMP Ar-Rahman yang tadi dinamakan kurikulum mulok keagamaan. Ya. Nah, di kurikulum mulok keagamaan ini ada apa saja sih gitu ya? Yang membedakan SMP Ar-Rahman dengan SMP yang lainnya gitu ya, kita lihat. Oke, slide berikutnya. Oke, nih. Kita berpijak ya di SMP Ar-Rahman itu ketika melakukan pembelajaran, kita berpijak kepada 3 pilar dasar pembelajaran yang ada di SMP Ar-Rahman. Kita bukan hanya ingin mengasah kemampuan akademik saja di SMP Ar-Rahman itu, tapi kemampuan lainnya juga kita ingin mengembangkannya gitu. Jadi bukan hanya ingin mencetak anak-anak yang pintar, bukan hanya itu saja tujuan kami. Tujuan kami lebih dari itu. Selain pintar, dia juga harus memiliki iman dan takwa serta berbekal keterampilan dan kemandirian yang justru itu nanti akan sangat berguna dalam kehidupan kalian sehari-hari. Hanya modal pintar saja tidak cukup. Banyak orang yang pintar di zaman sekarang ini. Karena era globalisasi ya, semua informasi dapat kalian akses baik melalui HP, TV, sehingga orang pintar itu sudah banyak gitu ya. Tapi modal pintar saja tidak cukup gitu ya untuk hidup di zaman sekarang ini. Nah, maka kita memiliki 3 pilar nih yang tadi Ibu bicarakan ya. Yang pertama adalah pilar iman dan takwa. Kita ingin mendidik kalian, menjadikan kalian itu adalah anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di SMP Ar-Rahman selain kita mengikuti kurikulum dinas, yaitu kalian nanti akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita juga menambahkan nih, ada satu mata pelajaran yang memang dapat membentuk keimanan kita yang kuat gitu ya. Keimanan dan ketakwaan kita yang kuat terhadap Allah, yaitu ada yang namanya mata pelajaran akidah akhlak. Ya, sebetulnya isi dari mata pelajaran akidah akhlak ini tidak jauh berbeda dengan isi dari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi kita membahasnya lebih detail lagi gitu ya. Kalau di mata pelajaran pendidikan Islam mungkin hanya sekilas-sekilas saja gitu ya. Nah, di mata pelajaran pendidikan akidah akhlak ini kita akan membahasnya lebih mendalam. Ya, makanya kita merasa perlu gitu memberikan materi yang lebih untuk penanaman akidah ini. Maka ada pelajaran mata akidah akhlak ini. Sebetulnya secara kurikulum materi dari pelajaran akidah akhlak ini tidak jauh berbeda dengan yang telah kalian pelajari di madrasah ya bagi yang berasal dari MI. Madrasah Ibtidaiyah atau dengan yang dipelajari di Sanawiyah ya tidak jauh berbeda gitu. Hanya memang kurikulum di SMP Ar-Rahman untuk mata pelajaran akidah akhlaknya kita menambahkan beberapa materi kontemporer yang sifatnya itu lebih ke keseharian yang sering kita hadapi hal-hal yang sebetulnya itu bukan budaya Islam gitu, tapi kita sering melakukannya gitu. Contoh Valentine gitu ya, Hollywed gitu ya. Kadang kita ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan budaya orang lain yang sebetulnya itu bukan budaya Islam. Nah, itu bagaimana hukumnya di dalam Islam nanti akan terbahas di mata pelajaran akidah akhlak. Nah, itu untuk pilar iman dan takwa. Pilar yang kedua yaitu pilar terampil dan mandiri, ya, pilar terampil dan mandiri. Jadi selain ingin membentuk keimanan dan ketakwaan yang tinggi, kalian juga harus menjadi pribadi-pribadi yang terampil, yang kreatif, yang penuh inovasi, dan yang mandiri, yang tidak selalu tergantung kepada orang lain. Itu yang ingin kita maksimalkan di sini, gitu ya. Keterampilan apa sih gitu yang ingin kita berikan kepada kalian?
Ya tentunya keterampilan-keterampilan yang berhubungan selain dengan materi pembelajaran agama juga berhubungan dengan hal-hal keseharian, skill-skill, keterampilan yang memang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Oke, kita punya mata pelajaran ulumul Quran dan hadis ya. Oke, mata pelajaran ulumul Quran hadis ini sudah tidak asing lagi bagi kalian yang memang basic belajarnya itu dari madrasah ya, dari MI. Mungkin memang sudah pernah mengenal mata pelajaran Quran hadis ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Oke. Kembali lagi ya di SMP Ar-Rahman, selain akidah akhlak, selain pendidikan agama Islam, kita juga memiliki mata pelajaran ulumul Quran dan hadis. Kalau dulu ketika di madrasah atau MI, kalian sudah mengenal mata pelajaran Quran hadis. Yang dipelajari di mata pelajaran Quran hadis kurang lebih nih yang Ibu tahu gitu ya. Kalian belajar tentang hadis itu sahih atau tidak. Kemudian siapa sih yang menurunkan hadis ini atau perawi-perawinya gitu ya. Siapa. Jadi tentang kedudukan hadis, siapa perawinya. Dan memang ada beberapa hafalan hadis yang harus dihafal gitu ya. Nah, tapi kalau di SMP Ar-Rahman, mata pelajaran ulumul Quran dan hadisnya ini berbeda dengan yang dipelajari di madrasah. Berbeda bukan dalam arti berbeda ajarannya ya, ajarannya sama gitu, hanya penekanannya yang berbeda. Nah, di SMP Ar-Rahman kita lebih menekankan kepada pelajaran ilmu tajwid. Ya, apa itu ilmu tajwid gitu? Sudah tidak asing lagi ya, setiap hari masih baca Quran kan ya? Oke. Jadi di pelajaran ilmu Quran hadis ini kita fokus untuk membetulkan bacaan Quran kalian. Jadi belajar memperbaiki cara membaca Al-Quran gitu ya, biar bacaan Al-Quran kalian nanti benar, biar bisa membaca Al-Qurannya dengan benar gitu ya. Nah, kita ajarkan gitu ilmu tajwidnya dari mulai hukum membaca basmalah dan ta'awudz, hukum nun mati, dan terakhir hukum saktah ya, waswal dan saktah gitu ya. Dan makhraj di dalamnya ada makhraj ya, kita belajar melafalkan huruf. Huruf itu keluarnya dari rongga organ yang mana di organ mulut kita gitu ya, sehingga kita tidak salah dalam mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran gitu ya. Itu jadi fokus kita di ulumul Quran hadis adalah mempelajari ilmu tajwid. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 kita belajar tajwid. 3 tahun loh belajar tajwid nanti. Sehingga masa iya sih keluar dari SMP Ar-Rahman nanti tidak bisa baca Quran gitu ya. Oke. Nah, selain belajar tajwid di mata pelajaran ulumul Quran, kita juga ada pembebanan khusus buat kalian yaitu untuk menghafal juz 30 ya. Oke, ya minimal juz 30 lah gitu dari apa 30 juz nih hafalnya. Gitu ya. Ya minimal juz 30 lah kalau kalaupun sekarang belum hafal 30 juz gitu ya. Nah, SMP akan membantu di sini biar kalian bisa menghafal juz 30 itu sampai dengan nanti lulus kelas 3, kita memberikan tahapan-tahapannya ya, tahapan menghafalnya gitu ya. Untuk kelas 7 yang baru masuk ya, kita nanti akan menghafal dimulai dari surat An-Naba. Ya, An-Naba, An-Naziat, Abasa, 3 surat di semester pertama. Kemudian di semester kedua berikutnya At-Takwir dan seterusnya. Sehingga sampai dengan kelas 9, juz 30 itu selesai semuanya. Gitu ya. Jadi setiap minggunya itu nanti ada target-target hafalan yang harus kalian kejar. Ya, misalkan minggu ini menghafal An-Naba harus setor ayat 1 sampai 7. Minggu berikutnya harus setor masih surat An-Naba ayat 8 sampai dengan ayat 14 misalkan gitu. Nanti akan dibuatkan tabel setorannya. Jadi ada kartu kendali setorannya di mana itu adalah bukti fisik bahwa kalian sudah menyetor atau belum untuk hafalannya gitu ya. Oke. Harapannya sih kelas 3 selesai semua. Mudah-mudahan, amin ya. Semuanya bisa menyelesaikan hafalan juz 30-nya. Nah, selain hafalan Al-Quran, ada juga beberapa hadis pilihan yang harus dihafal.
kita ambilkan hadis-hadis pilihan itu dari hadis arba'in ya, hadis 40 hadis Nabi gitu ya, 40 hadis Nabi pilihan, yang hadis-hadis pilihannya ini eh, sudah apa ya, nyambung dengan materi yang dipelajari di pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi materinya sama, jadi menunjang ke materi pembelajaran di pendidikan agama Islam. Jadi ada hafalan belajar ilmu tajwid, dia di Ulumul Quran hadis itu, kemudian ada hafalan juz 30 dan ada hafalan hadis arba'in ya, pilihan dari hadis-hadis arba'in. Itu yang membedakan SMP Ar-Rahman dengan SMP yang lainnya gitu. Walaupun kita SMP umum bukan madrasah, tapi tetap kita konsen dalam memberikan pembelajaran agama terhadap siswa-siswanya. Nah, selain itu ya, kita juga ada yang namanya pelajaran praktek ibadah. Ya, pernah mendengar fikih kan waktu di MI, atau kalau dari yang SDIT juga belajar ya? Oke, ada mata pelajaran fikih kalau di MI, kalau di madrasah. Nah, tapi kalau di SMP Ar-Rahman, kita menamakannya bukan mata pelajaran fikih, gitu ya, tapi menamakannya dengan mata pelajaran praktek ibadah. Kenapa dinamakan praktek ibadah, bukan fikih saja? Kita tidak menamakan fikih, karena kalau belajar fikih itu harus dikupas tuntas dari awal sampai akhir, bukan hanya prakteknya saja, termasuk teori-teorinya, kenapa seperti itu sholatnya, kenapa wudhunya seperti itu, kenapa bacaannya seperti ini, itu dari mana asal-usulnya, dasar hukumnya apa. Kalau di fikih kan itu yang dibahas ya. Nah, kita tidak membahas itu, karena yang membahas itu bagiannya guru agama. Nah, kita di praktek ibadah hanya prakteknya saja, gitu ya, tidak membahas materinya, tidak membahas teorinya, kenapa sholat itu bacaannya itu, gitu. Kita tidak membahas itu, gitu. Itu biarin wilayah mata pelajaran yang lain. Untuk praktek ibadah khusus langsung praktek, ya. Kalian akan praktek satu-satu, dimulai dari bab toharoh, bab bersuci, bagaimana cara membersihkan najis. Itu nanti kalian praktek, akan dicontohkan kalau najis mughaladzah seperti apa gitu, kalau najis mutawasitoh seperti apa, dan seterusnya cara membersihkannya, sehingga nanti kalian paham gitu ya, oh ini najis nggak sah kalau untuk sholat gitu ya, sehingga sholat kita sah gitu kalau kita paham gitu ya. Setelah bab najis masuk ke bab berwudu misalkan, atau tayamum. Bagaimana sebetulnya tata cara wudhu yang benar gitu ya. Bagaimana sebetulnya itu tayamum, dan kapan kita diperbolehkan untuk tayamum, caranya seperti apa. Nanti kita akan belajar di mata pelajaran praktek ibadah. Nanti gurunya akan mencontohkan wudhu yang benar itu seperti apa. Nah, nanti kalian mengikuti contohnya itu dan mempraktekannya langsung. Itu walaupun sekarang masa corona kita belajar dari rumah, tetap kalian harus mempraktekannya di rumah masing-masing. Nah, nanti bagaimana setelah gurunya tahu kalau kalian sudah paham atau belum? Nanti akan dicek melalui video call gitu ya, atau nanti dicek ketika bertemu dengan orang tuanya, ditanya gitu. Nanti ada isian yang harus diisi gitu ya. Yang jelas nanti semua yang kalian lakukan itu akan mendapat penilaian dari sekolah gitu ya, akan dikontrol gitu ya, apakah sudah bisa atau belum. Atau misalkan sholat, praktek sholat gitu ya. Nah, nanti kalian akan dicek juga, kalian itu sudah hafal belum sih sholatnya gitu. Jangan-jangan nih gitu ya, usia kalian yang sekarang memasuki usia SMP, itu ternyata belum hafal sholat. Bisa jadi kalau di rumahnya tidak pernah sholat gitu ya. Nah, kita akan mengeceknya, kalian itu sudah hafal belum bacaan sholatnya, gerakan sholatnya sudah benar atau belum. Ini tugas dari guru praktek ibadah gitu, dan kalian harus sungguh-sungguh nanti ketika belajar mata pelajaran ini, walaupun ini adalah pelajaran mulok, tapi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, itu jadi ada tiga tambahan mata pelajaran agama ya, ada akidah akhlak, ulumul Quran hadis, dan praktek ibadah. Nah, satu lagi kegiatan untuk mengasah keterampilan dan kemandirian kalian, itu ada yang namanya ragam kegiatan. Ya, ragam kegiatan ini ya, macam-macam kegiatan lah yang diadakan di SMP Ar-Rahman gitu ya. Dari outing kelas, kunjungan edukatif, kelas meeting, perayaan hari besar, itu banyaklah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP Ar-Rahman, yang nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh bagian kesiswaan ya, kalau khusus ini, khusus untuk
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP Ar-Rahman. Dan yang standar pilar ilmu, yang namanya sekolah biasanya orang tua ingin anaknya pinter ya, gitu ya, terutama pinter akademik. Ranking berapa sih anak saya? Pelajaran matematiknya nilainya berapa gitu, atau bahasa Indonesianya berapa? Biasanya standar orang tua itu gitu, yang dikejar itu nilai akademik gitu. Tidak salah karena memang nilai itu penting gitu ya. Untuk masuk sekolah negeri kan perlu nilai tinggi ya, gitu. Penting pilar ilmu itu. Akan tetapi bukan satu-satunya hal yang penting gitu ya. Ada pilar iman dan takwa, ada pilar keterampilan yang nantinya itu digunakan ketika kita terjun ke masyarakat, dan ada pilar ilmu sebagai dasar dari skill yang kemampuan kita dalam keterampilan itu tentu harus ada dasar keilmuannya, maka adanya pilar ilmu, yaitu nanti pilar ilmu ini akan diasah, akan dikembangkan melalui mata pelajaran yang berlaku di kurikulum 2013 yang tadi sudah Ibu sebutkan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalian nanti tergambar pelajaran apa saja gitu ya. Nanti tinggal disiapkan bukunya di rumah. Walaupun kita nanti belajar dari rumah, tetap kalian harus punya buku catatan masing-masing. Karena selama pembelajaran dari rumah, nanti akan ada materi-materi yang dijelaskan oleh guru kalian masing-masing yang harus kalian tulis di buku catatannya. Serta ada tugas-tugas yang harus dikerjakan dan ditulis juga di buku catatannya untuk nanti bisa dinilai oleh gurunya, baik itu nanti dinilainya melalui foto ataupun secara langsung. Mudah-mudahan ya gitu ya, dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka, mudah-mudahan ya, amin ya, sehingga tidak hanya bertemu lewat tatap muka saja gitu ya. Jadi siapkan semua alat tulis, buku catatannya, dan kalian juga bisa buka sendiri, sebetulnya bisa belajar secara mandiri. Dari sekolah kalian sudah diberikan buku paket kan ya, dipinjamkan seluruh buku paket 11 mata pelajaran, 10 ya kemarin, karena bahasa dan sastra daerah itu tidak. Jadi hanya 10 buku paket yang kami pinjamkan kemarin ya, mudah-mudahan seluruhnya sudah memegang. Jadi setiap kali nanti pembelajaran dengan gurunya, dipegang tuh buku paketnya, dibuka sesuai arahan gurunya. Baca buku yang kalian pegang itu jangan cuma jadi hiasan kamar saja, tergeletak selama 1 tahun nggak pernah disentuh. Tidak seperti itu, gitu ya. Apalagi kalian sekarang belajarnya tidak bertatap muka dengan gurunya. Tentunya harus rajin-rajin membaca, biar kalian jadi lebih tahu. Baca buku itu, karena semua materinya sebetulnya sudah ada di buku paket yang kalian pegang. Oke? Ya, lanjut. Ya, bentar ya. Oke, nah itu tadi kita sudah berbicara masalah pelajaran yang ada di SMP Ar-Rahman, kemudian kegiatannya apa saja. Nah sekarang kita berbicara targetannya. Setelah kalian belajar pelajaran-pelajaran yang tadi sudah Ibu sebutkan, apa sih targetan yang harus kalian capai gitu ya. Oke, ya tentunya contoh ketika kalian disuruh menghafal juz 30, ya harapannya kalian bisa hafal juz 30 dan hadis-hadis pilihan. Kalian belajar ilmu tajwid, ya harapannya kalian dapat membaca Al-Quran dengan benar. Gitu ya. Belajar praktek ibadah, ya harapan kita kalian dapat mandiri beribadah dengan benar. Sholat sudah tidak harus disuruh lagi, wudhu yang benar, melaksanakan puasa, dan lain-lain sebagainya. Gitu ya, harus sudah mandiri, jangan terus disuruh karena kalian sudah besar, gitu ya. Oke, kemudian ya ya goalnya, tujuan akhirnya ya lulus dari sekolah SMP Ar-Rahman. Harus lulus seperti apa sih? Gitu. Ada kriterianya juga. Bisa lulus dari SMP Ar-Rahman itu tidak hanya sekedar duduk manis, nggak ngapa-ngapain bisa lulus gitu ya. Enggak juga gitu ya. Tapi ada kriteria-kriteria yang memang harus kalian lalui. Bisa lulus dari SMP Ar-Rahman itu seperti apa? Salah satunya adalah memiliki nilai rapot yang lulus yang lulus itu artinya kalian mendapatkan nilai rapot itu minimalnya sama dengan nilai standar ketuntasan minimal, nilai KKM, nilai batas lulus gitu ya. Nilai batas lulus di SMP Ar-Rahman itu 70 ya, 70. Batas nilai lulusnya 70. Oke. Tapi harapannya Ibu inginnya nilai rata-rata rapot kalian itu ya di atas 70. Ya, nah ini KKM apa sekolah adalah 70. Ini KKM sekolah yang 70.
KKM mata pelajaran berbeda lagi. Bisa saja KKM sekolahnya 70, tapi misalkan guru PAI, saya nggak mau nilai KKM-nya 70, saya inginnya 75, boleh gitu ya. Jadi kemungkinan nanti kalau nilai batas lulus setiap mata pelajaran itu berbeda. Misalkan untuk PAI, ketika kamu mendapatkan nilai 70 di mapel PAI, itu belum lulus statusnya, karena PAI itu KKM-nya 75, gitu ya. Atau ketika kamu misalkan mendapatkan nilai hanya 70 di pelajaran PJOK, tetap tidak lulus juga, karena maunya pelajaran PJOK itu KKM-nya 76. Nah, yang harus kalian kejar untuk lulus itu adalah standar batas kelulusan dari setiap mata pelajaran. Walaupun standar sekolah ketika nanti menjadi nilai rapot, itu KKM secara keseluruhan, batas lulus dari SMP Ar-Rahman itu nilai rapotnya 70. Tapi kalau hanya mentok di 70, nilai rapot 70 itu nggak laku buat ke negeri untuk jalur prestasi. Harus lebih dari itu. Nilai rapot yang laku untuk masuk ke negeri melalui jalur prestasi rapot itu minimalnya 79. Baru 79 pun termasuk tidak aman, di atas 80 deh. Baru bisa aman untuk masuk ke negeri nilai rata-ratanya. Jadi dari sekarang kamu niatkan saya harus mendapatkan nilai yang terbaik bersekolah di SMP Ar-Rahman, tapi dengan catatan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Dengan nilai yang tinggi, kamu nanti akan leluasa memilih sekolah sesuai sekolah impian kalian masing-masing. Tapi kalau hanya modal nilainya 70, itu hanya mentok, diem di tempat gitu ya. Pilihannya mentok gitu ya, nggak bisa milih sesuai dengan keinginan di sekolah-sekolah yang favorit yang memang kalian inginkan. Ya, oke. Nah ini untuk KKM tiap mata pelajarannya ya. Oke. Nah ini untuk hafalan juz 30-nya yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Oke, untuk kelas 7 nih, semester 1 nanti kamu harus menghafal surat An-Naba, An-Naziat, sama Abasa. An-Naba ada 40 ayat, An-Naziat 46, Abasa ada 42. Coba setiap hari menghafal satu ayat, maka An-Naba akan hafal dalam waktu 40 hari. An-Naziat ada 46 ayat. Kalau dihafal satu hari satu ayat, berarti dalam waktu 46 hari hafal. Total kalau dijumlahkan ini An-Naba, An-Naziat, Abasa ada 128 ayat. Berarti dalam waktu 128 hari, andaikan kamu menghafal satu hari satu ayat gitu ya, ya selesai dalam satu semester. Harapan Ibu sih tidak hanya satu hari satu ayat, karena ada ayat-ayat yang pendek gitu ya. Masa misalkan sehari cuma amayat, asa, alun, udah aja. Kan itu sebetulnya bisa sehari 2 ayat, karena ayatnya pendek gitu ya. Nah, harapannya sih kurang dari 6 bulan, ketiga surat ini sudah hafal. Masuk ke semester 2, ini suratnya lebih banyak lagi, tapi hitungan ayatnya sih tidak. Itu ayatnya kan lebih pendek daripada yang dipelajari di semester pertama. Nah, ini targetan hafalan kalian di kelas 7 yang harus kalian setorkan kepada guru ulumul Qur'annya. Ya, oke lanjut ke kelas 8 seperti ini. Ya, Al-Buruj, At-Thariq, Al-Ghoshiyah. Kemudian masih kelas 8 semester 2 Al-Fajr, Al-Balad, Asyam, dan Al-Layl. Dan terakhir di kelas 9 hafalannya yang pendek-pendek. Nah, kamu hanya disuruh menghafal dari Anas sampai Ad-Duha. Kalau dari Anas sampai Ad-Duha udah hafal kali ya di SD juga ya. Sehingga tinggal mengulang saja ketika di kelas 9. Tamatlah ketika selesai dari kelas 9, itu kalian menghafal juz 30. Harapannya seperti ini, mudah-mudahan tercapai. Amin. Ya. Oke, nah tadi ini kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Ar-Rahman tadi sudah dibahas. Oke, dari Ibu materinya cukup sekian ya tentang kekurikuluman yang ada di SMP Ar-Rahman ya. Jangan lupa bukunya dibaca ya, setiap kali pembelajaran dengan guru-gurunya nanti harus selalu dibaca bukunya itu berdekatan dengan kita. Nah, kemudian sistem belajar nih, sistem belajar selama kita daring, selama kita online tentunya kan berbeda dengan sistem belajar ketika kita bertatap muka langsung, ketika kalian hadir ke sekolah. Nah, karena ini kondisinya darurat,
kalian masih belum boleh hadir ke sekolah, maka sistem pembelajarannya agak berbeda. Kita lakukan sistem pembelajaran secara online. Nah, media apa yang kita gunakan dalam sistem pembelajaran secara online? Yang pertama adalah WA. WA itu wajib. Seluruh siswa wajib memiliki WA. Karena di WA itu nanti semua informasi dari wali kelas, dari guru mapel, dari sekolah, itu semua akan dikirim melalui WA, termasuk tugas-tugas harian dari gurunya masing-masing. Jadi diusahakan memang kalau WA itu harus ada gitu ya. Bagi kalian yang belum memiliki HP sendiri, boleh menggunakan HP ayah ibunya atau HP kakaknya, dipinjamlah pada saat belajar. Kalian kan belajar hanya siang ya, nanti masuk jam 1, untuk kelas online itu dimulai dari jam 1 dan berakhir setengah 5. Dipinjemlah dulu gitu ya, atau ayah bundanya memang yang harus merelakan untuk meminjamkan untuk putra-putrinya yang, memang belum memiliki HP, belum dibekali HP ya. Nah, tadi aplikasi, kita belajar melalui WA. Selain belajar melalui WA, nanti ada aplikasi lainnya. Salah satu contohnya adalah, membuka link. Ya, kalian sudah, dari hari kemarin ya, sudah dimulai ya, kita belajar membuka link dari Google Form. Itu dibuatnya di Google Form ya, yang kalian isi itu. Kita kirimkan linknya ke kalian masing-masing, tinggal klik, nanti muncul di situ, lembar isian yang harus kalian isi. Nah, itu adalah, link Google Form dan nanti itu kalian setiap hari akan mengisi itu dan harus paham cara mengisinya. Bagi yang kemarin masih belum berhasil mengisi link daftar hadir MPLS ya, itu nanti coba dikonsultasikan dengan wali kelasnya ya, kendalanya di mana. Karena kita pembelajaran selama 6 bulan ke depan tidak akan pernah lepas dari link itu, selalu ngeklik link, tugasnya dikirim gitu ya, atau nanti bahkan ujiannya bisa melalui link juga, gitu. Oke. Jadi satu WA yang harus ada, yang kedua pastikan HP-nya bisa membuka link yang kita kirim, contohnya link daftar hadir, tuh. Dan aplikasi yang ketiga yang akan kita gunakan yaitu namanya Edmodo, ya. Ini Edmodo ini kalau di HP memang harus diunduh di Play Store, tapi kalau menggunakan laptop tidak perlu diunduh karena sudah ada menunya di Google Chrome ya. Nah, untuk Edmodo ini kalian tidak perlu membuat akun sendiri ya, nanti akunnya akan diberikan oleh sekolah. Jadi jangan dulu buat akun-akun Edmodo gitu ya, cukup download saja, nanti akunnya akan kita berikan. Nah, nanti kapan kalian harus download itu akan dipandu nanti oleh wali kelasnya masing-masing melalui grup kelas setelah selesai masa MPLS. Ya. Nah, Ibu ingin, meminta bantuannya dari teman-teman yang ada di sini ya di dalam grup kelas masing-masing. Barangkali ada temannya yang belum tergabung di dalam grup dan kalian tahu gitu ya informasinya mengenai teman tersebut. Namanya kan ada sudah dikirim di grup kelas di grup gugus masing-masing ya. Oh iya itu ada teman saya tapi kok belum bergabung ke grup. Tolong diberitahukan gitu ya, jika temannya itu tidak tahu informasinya, tolong suruh hadir ke sekolah gitu ya, biar jadi tahu informasinya, biar jadi tahu dia ada di gugus mana gitu. Ibu minta tolong sekali karena sampai dengan hari ini masih ada beberapa teman kalian di dalam gugus kalian masing-masing itu masih belum tergabung di dalam grup WA ya, minta bantuannya dan, grup gugus ini sengaja, Ibu kumpulkan ya, yang satu sekolah itu dalam satu gugus. Sekolah-sekolah yang berdekatan Ibu kumpulkan dalam satu gugus. Ini sengaja gitu, sengaja dibuat seperti itu, biar kalian bisa artinya kalau dari satu sekolah kan, minimal udah kenal ya, sehingga ketika ada kendala apa-apa kalian satu sama lain sudah kenal, sehingga tidak ragu lagi untuk bertanya gitu ya. Jadi sengaja untuk sekarang selama masa MPLS ini didekatkan yang satu sekolah dibuat dalam satu gugus ya. Ibu sekali lagi minta tolong ya kalau ada informasi teman kalian yang belum masuk ke gugus silahkan tolong diberitahukan kepada teman tersebut kalau memang dia belum tahu gugusnya di mana atau belum mengembalikan formulir dan lain sebagainya formulir pendaftaran disuruh datang saja ke sekolah gitu ya.
Kita buka dari pagi, dari jam setengah 9 sampai dengan jam setengah 5 kita masih ada di sekolah, jadi tolong sampaikan informasinya. Oke, materi dari Ibu cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita dapat bertatap muka secara langsung. Tetap semangat mengikuti pembelajaran di SMP Ar-Rahman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.